Kejutan demi kejutan terus dialami negara adidaya Amerika di awal tahun. Dimulai dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya yang masuk keanggotaan BRICS sebagai upaya melemahkan nilai mata uang dolar, hingga kebakaran hebat di kota termahal di Amerika yaitu Los Angeles yang kini rata dengan tanah. Netizen dunia pun berbondong-bondong memberikan pendapat jika kejadian ini adalah sebuah karma atas kesombongan Presiden Trump yang terkenal otoriter dan angkuh. Berikut beberapa opini netizen dan tokoh masyarakat atas kejadian yang sedang menimpa negara dikdaya tersebut. Los Angeles, sebuah bandar yang sangat gah sehingga diberikan nama The City of Angels. Dan korang bayangkan korang tengah enjoy malam tu, tengah have fun, tengah minum-minum party apa semua, tiba-tiba boom, sekelip mata neraka di dunia. Itulah apa yang jadi. Gila baik. Sebab saya ingatkan selalu benda-benda macam ni jadi dalam filem tau. Api dia punya marak tu like literally hell on earth. Kan? Pelik kan? Macam mana api dia boleh bergerak sepantas macam tu? Tambahan pula, sangat-sangat mustahil untuk api bergerak macam tu pada awal tahun. Sebab kalau kita tengok graf ni, the spike of fire yang akan menyala selalunya pada pertengahan tahun tau, dalam bulan 5 sampai bulan 7 macam tu. Dan awal tahun dengan akhir tahun sebab dia relax, api dia tak ada sangat sebab musim sejuk. So macam mana boleh terbakar kan? California ataupun Los Angeles ni dah berbulan tak hujan. Tak silap saya dalam 8 bulan macam tu lah hujan tak turun. Dengan terik dia, dengan pokok-pokok dengan daun-daun dah mula kering, tambah pula dengan angin yang dinamakan sebagai Santa Ana tu, angin kering yang bertiup laju tak silap saya dengan kelajuan 160 km per jam. So itulah terjadi kebakaran dia. Dan kebakaran di California ni sebenarnya bukan benda yang luar biasa, memang sangat-sangat biasa bagi diorang. Tapi yang kali ni lebih teruk daripada sebelum-sebelum ni. Pada 7 hari bulan hari tu, sehari sebelum kebakaran tu berlaku, Trump ada buat satu press conference. Dan dalam press conference tu, dia menyatakan dia akan jadikan Gaza seperti neraka. Sebabnya dia akan hantar askar-askar dia berganda-ganda, berpuluh-puluh ke Israel. Dan bukan takat tu je, dia hantar lagi bantuan sumbangan 8 bilion US dollar dekat dorang untuk ranapkan, hancurkan semua Gaza ni. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah masa event Golden Globes hari tu. Yang buat mana yang korang tak tahu, Golden Globes ni adalah satu event yang di mana para artis ni dikenali. Dia bukan Oscar, dia bukan tahap Oscar, tapi dia adalah satu event penghargaan kepada para pelakon, cast dan kru ni apa semua. Dan dalam event tu ada sekali host dia yang bernama Nikki Glazer. Dia ada, saya tak tahulah dia tercakap ke ataupun dia memang sengaja cakap. Saya rasa dia memang sengaja cakap kot. Yang mana pada ketika itu dia nak tahu berapa shout out yang dapat kepada setiap kategori ni. Kategori pertama untuk pelakon dan kru didapat dalam 11 macam tu kot. Tinggi lah. Shout out yang kedua adalah kepada ibu. Tapi tiba-tiba dia libatkan Tuhan. Shout out kepada God, the creator of this universe. Zero. There's no hope in this godless town. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Orang sekali ni dia, pelakon tu, semua gelap. That's a day before kebakaran tu. Dan sekarang ni pun kita boleh nampak api dia sangat-sangat marak. Rumah mana je yang tak terbakar, kawasan mana je yang tak di-effect. Yang dulunya kawasan yang sangat-sangat cantik, tapi sekarang dah jadi padang jarak, padang terkukur. Apa benda lagi yang korang tak nampak? Kriminal yang sesungguhnya sih ya Amerika. Karena kita tahu Amerika adalah yang berada di balik funding militer Israel. Misal tahun ini aja, untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel. Itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Karena itu wajar banget teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi yang lihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles, lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out
bahwasannya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan, di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi, kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita tetap mengatakan kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah, yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ini juga sebuah hikmah mungkin bagi kita. Mungkin selama ini kita masih abai ketika terjadi pembumi hangusan di Gaza, tapi kita menjadi melek tiba-tiba ketika kita melihat satu tempat yang begitu luas kemudian hancur, berantakan hanya dalam beberapa waktu saja oleh kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil hikmah. Apakah kita tetap diam ketika terjadi kerusakan yang lebih besar, terjadi kerusakan yang dibuat oleh manusia secara sengaja, genosida. Sementara apa yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah musibah yang ya tidak akan terulang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Artinya musibahnya sudah selesai, tinggal mereka recovery. Tapi tidak dengan di Gaza. Yang terjadi di Gaza adalah mereka sampai sekarang masih dibombardir, mereka sampai sekarang masih mengalami kerugian, dan mereka sampai sekarang masih menderita, dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ketika ini terjadi pada white people, pada orang-orang berkulit putih, orang baru akan lihat seperti apa sih susahnya. Maka yang coba ingin kita sampaikan adalah kita berduka pada apa yang terjadi di Los Angeles, tapi harus lebih berduka terhadap apa yang terjadi di Gaza. Karena ini bukan sebuah bencana alam, tapi ini adalah genosida yang direncanakan dan dibuat oleh manusia dan disaksikan oleh manusia. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang terjadi di Los Angeles itu begitu apokaliptik, begitu kiamat, apalagi yang dirasakan oleh saudara-saudara di Gaza, ayo buka hati. Minimal ini bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwasanya kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau andaikan di Los Angeles itu mungkin kerugiannya begitu besar, 2.500-an triliun katanya, dan korban jiwa itu sedikitnya sampai sekarang cuma 10, tapi di Gaza berapa puluh ribu, minimal 50.000 orang-orang sudah tewas tidak bernyawa di sana dan didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Yuk buka mata, ambil hikmah daripada kejadian, kita tetap berduka, kita turut kemudian bersedih, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bersedih. Ada kesedihan yang lebih besar, ada bencana yang lebih besar, dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka, serta genosida yang terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tragedi menyedihkan ini terjadi, diketahui Presiden Trump sudah koar-koar akan mengirimkan neraka ke Timur Tengah, jika Hamas Palestina tak mengembalikan sandera warga Israel ke negaranya. Namun keadaannya malah berbalik. Negara adidaya nomor 1 dunia itu tak berkutik di hadapan si jago merah, yang telah meluluhlantakan bagian termahal di negara tersebut. Kebakaran itu meliputi Pacific Palisades, Santa Monica, Santa Clarita, Ladera Heights, Altadena, Pasadena, dan Duarte, yang menyebabkan pemadaman listrik dan penutupan sekolah-sekolah. Kebakaran hutan di Los Angeles saat ini masih dalam kondisi darurat. Sejak tanggal 7 Januari tahun 2025, kebakaran tersebut telah melanda wilayah Los Angeles dan sekitarnya, menyebabkan sedikitnya 24 kematian, 180.000 pengungsi, dan 20.000 struktur rusak. Kondisi cuaca kering dan angin kencang menjadi pemicu utama kebakaran ini. Badai Santa Ana dengan kecepatan angin hingga 160 km per jam juga memperburuk keadaan. Apakah ini sebuah karma, ataukah konspirasi pemerintah yang katanya ingin membuat pembaruan kota demi saingi Smart City yang dimiliki rivalnya yaitu negara China? Padahal sudah lebih 1 pekan lamanya, api yang membakar kota Los Angeles, California belum juga padam.
Bukannya memberikan solusi dan menenangkan para korban, Trump justru terlihat panik dan menuduh jika pemerintah kota Los Angeles tidak kompeten dalam penanggulangan bencana. Lantas kejutan apa lagi yang akan diterima negara Amerika berikutnya? Tulis pendapat Anda di bawah. Salam Garuda.